Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widya Syawatri dari kelas 11/7 Pemerintahan Belia. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sepotong nasi goreng atau semangkuk bakso sejak masuk ke dalam mulut hingga keluar sebagai energi dan sisa? Nah, ternyata tuh di dalam tubuh kita tuh ada jalur ekspedisi nutrisi yang luar biasa canggihnya. Nah, itu disebut dengan sistem pencernaan yang bekerja tanpa henti untuk mengubah makanan menjadi bahan bakar kehidupan. Nah, mulai dari gigitan pertama, perjalanan panjang melalui lambung yang asam, usus yang penuh serapan, hingga akhirnya sampai ke pintu keluar. Setiap organ mempunyai peran vitalnya masing-masing dan ceritanya sendiri loh. Nah, hari ini tuh kita akan menelusuri satu persatu mengenal bukan hanya fungsinya, tetapi juga gangguan yang mungkin mengintai, seperti diare, sembelit, hingga radang usus buntu, dan bagaimana cara menjaga agar sistem ini tuh tetap kerja dengan harmonis. Kalian pasti bertanya-tanya dong, apa itu sistem pencernaan? Nah, jadi sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan ini tuh melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, sistem ini juga bekerja memecah makanan menjadi zat-zat sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, dalam proses pencernaan itu terdapat beberapa organ yang akan kita bahas nantinya. Sebelum kita masuk ke dalam apa aja organ yang terdapat di sistem pencernaan ini, yang pasti pasti ada fungsinya dong. Sistem pencernaan ini ada gitu. Nah, ada 3 fungsi utama sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Nah, makanan yang masuk ke tubuh harus dipecah secara mekanis dan kimiawi nih. Nah, menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh usus. Nah, yang kedua ada menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Nah, nutrisi ini tuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, yang ketiga ada mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, sisa persinan inilah yang tidak tercerna atau tidak diserap. Nah, akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses melalui proses defekasi. Apa aja sih organ pencernaan itu? Yang pertama ada mulut, terus kerongkongan, ada lambung, usus besar, usus halus, rektum, anus. Nah, jadi mulut ini tuh tempat makanan pertama kali masuk, terjadi percernaan mekanik, mengunyah, dan kimiawi, enzim amilase. Nah, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Dia tuh menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga ada lambung, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim pepsin. Yang keempat ada usus halus atau tempat pencernaan kimiawi utama dan penyerapan nutrisi. Yang kelima ada usus besar, yaitu menyerap air dan membantu feses. Yang keenam ada rektum, tempat penyimpanan sementara feses atau kotoran. Nah, 7 itu anus, tempat keluarnya feses. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mulut. Nah, mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, lidah, air liur. Nah, yang pertama gigi. Nah, gigi itu fungsinya mengunyah makanan secara mekanis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan halus. Terus gigi juga sendiri tidak menghasilkan enzim, tetapi proses pengunyah membantu memperluas permukaan makanan. Sehingga tuh enzim dalam air liur dapat bekerja lebih efektif. Nah, yang kedua ada lidah. Nah, fungsinya itu mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu proses menelan, mengecap rasa melalui papila, dan restor rasa. Nah, lidah tidak menghasilkan enzim pencernaan, tetapi tuh dia menghasilkan kelenjar ludah di bawah lidah atau kelenjar sublingual. Nah, ia tuh menghasilkan air liur yang mengandung enzim. Nah, yang ketiga ada air liur atau saliva. Nah, fungsinya tuh untuk membasahi makanan agar mudah ditelan, membersihkan mulut, dan melindungi dari bakteri. Terus juga memulai pencernaan kimiawi karbohidrat. Nah, enzim yang terkandung itu ada amilase atau ptyalin yang memecah pati karbohidrat kompleks menjadi maltosa atau gula sederhana.
Nah, terus juga ada lingual lipase, enzim yang memulai pencernaan lemak meskipun dalam jumlah kecil di mulut. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristatik. Nah, kerongkongan ini atau disebut esophagus. Nah, ini tuh adalah saluran pencernaan yang berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, jadi fungsi utamanya itu mengalirkan makanan yang sudah dilumatkan atau dikunyah dari mulut ke lambung. Terus juga menggunakan gerakan peristaltik atau kontraksi otot-otot dinding kerongkongan untuk mendorong makanan turun ke lambung. Nah, ciri-ciri fisiknya itu berbentuk tabung memanjang, terus panjangnya sekitar 20 cm pada manusia dewasa. Nah, kerongkongan itu tidak mencerna makanan, tetapi dia tuh hanya sebagai saluran pengantar aja. Nah, di kerongkongan ini sendiri terdapat katup atau sphincter di ujung atas dan bawah untuk mencegah makanan kembali ke mulut atau naik ke kerongkongan dari lambung. Nah, atau bisa dibilang dengan reflux. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu adalah lambung. Nah, lambung ini adalah makanan yang berasal dari kerongkongan, terus akan masuk ke lambung. Nah, lambung ini menghasilkan getah pencernaan, makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Nah, getah pencernaan berfungsi memecahkan makanan. Nah, lambung ini tuh juga adalah organ pencernaan berbentuk seperti kantung yang terletak di rongga perut bagian atas. Nah, setelah kerongkongan, nah lambung ini tuh menerima makanan dari kerongkongan untuk diproses lebih lanjut. Nah, fungsi utama dari lambung itu untuk menyimpan makanan sementara. Nah, makanan dapat ditinggal di lambung selama beberapa jam untuk menunggu diproses. Yang kedua ada mencerna makanan secara mekanik. Nah, otot-otot lambung berkontraksi untuk mengaduk dan menghancurkan makanan. Nah, eee yang ketiga, dia tuh mencerna makanan secara kimiawi. Nah, lambung menghasilkan getah pencernaan yang mengandung asam lambung atau HCl, membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim. Terus juga ada enzim pepsin, memecahkan protein menjadi peptida, ada lendir atau mukus. Nah, itu dia tuh melindungi dinding lambung dari asam. Yang keempat, ada mengubah makanan menjadi bubur atau kimus. Nah, makanan yang sudah diolah akan berubah menjadi bentuk semi cair sebelum diteruskan ke usus halus. Nah, proses perzinahan di lambung itu tuh makanan masuk dari kerongkongan, habis itu ke sphincter cardial terbuka. Nah, lambung mulai mengaduk nih makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, getah lambung mencerna protein dan membunuh kuman. Setelah menjadi atau kimus, makanan didorong ke usus halus melalui sphincter pylorus. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah usus halus. Nah, usus halus ini adalah makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Nah, oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Nah, makanan yang telah tercampur diremas oleh otot-otot usus. Nah, usus halus ini adalah saluran pencernaan berbentuk tabung yang terletak setelah lambung dan sebelum usus besar. Nah, panjangnya itu sekitar 6-7 meter pada manusia dewasa nih. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, atau bagian terpendek tempat pencampuran dengan getah, pankreas, dan empedu. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, tempat penyerapan sebagian besar nutrisi. Yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Nah, usus ini tuh tempat penyerapan nutrisi sisa dan vitamin B12. Nah, juga ada fungsi utama nih. Yang pertama ada mencerna makanan secara kimiawi. Nah, makanan dicampur dengan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, tripsin, dan lain-lain. Nah, terus yang getah empedu dihasilkan hati disimpan di kantung empedu. Berfungsi itu mengimpulsikan lemak. Nah, yang kedua ada mengaduk dan meremas makanan. Nah, gerakan peristaltik dan segmentasi itu otot usus membantu percampuran dan penyerapan. Yang ketiga ada menyerap nutrisi. Yang sebagian besar tuh penyerapan nutrisi atau karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral terjadi di usus halus melalui villi atau tonjolan dinding usus yang memperluas permukaan penyerapan. Nah, proses pencernaan di usus halus itu terjadi
Pada makanan berbentuk atau kimus masuk dari lambung ke duodenum. Nah, di duodenum itu makanan dicampur dengan getah pankreas dan empedu. Nah, enzim pankreas mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Lemak diemulsikan oleh empedu agar mudah dicerna. Nutrisi yang sudah dicerna diserap melalui villi di jejunum dan ileum. Nah, sisa makanan yang tidak tercerna diteruskan ke usus besar. Nah, villi itu adalah lipatan kecil seperti jari di permukaan usus halus yang meningkatkan luas penyerapan. Nah, sedangkan mikrofil itu tonjolan lebih kecil di permukaan sel epitel villi, disebut juga brush border. Nah, eh, usus halus ini adalah tempat utama penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan. Nah, gangguan seperti infeksi, penyakit celiac, atau radang usus dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah usus besar. Nah, usus besar bersambung dengan usus halus. Nah, permulaan usus besar itu disebut usus buntu. Nah, di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Nah, usus besar adalah bagian akhir dari saluran pencernaan, berbentuk seperti tabung yang lebih lebar dan lebih pendek dibanding usus halus. Nah, panjangnya tuh sekitar 1,5 meter pada manusia dewasa. Nah, ada bagian-bagian usus besar, yaitu yang pertama ada usus buntu atau sekup. Nah, bagian awal usus besar terdapat apendis atau umbai cacing yang melekat. Yang kedua ada kolom ascendens atau bagian yang naik di sisi kanan perut. Yang ketiga ada kolon trapezum. Nah, ini tuh adalah bagian melintang di perut atas. Nah, yang keempat ada kolom descendens atau bagian yang turun di sisi kiri perut. Yang kelima ada kolom sigmoid, yaitu bagian berbentuk huruf S sebelum rektum. Nah, yang keenam ada rektum, bagian penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan. Yang ketujuh ada anus, lubang pengeluaran feses. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama ada menyerap air dan elektrolit. Nah, jadi mengembalikan cairan dan mineral dari sisa makanan ke tubuh. Yang kedua, ada tempat bakteri usus atau flora normal. Nah, bakteri baiknya tuh seperti E. coli dan Lactobacillus. Nah, yang membantu fermentasi sisa serat tumbuhan nih, membusukkan sisa makanan yang tidak tercerna, mensintesis vitamin K dan beberapa vitamin B. Yang ketiga, membentuk dan menyimpan feses. Nah, sisa makanan yang tidak tercerna, bakteri mati, dan sel-sel tubuh yang rusak dibentuk menjadi feses. Yang keempat, ada pengurangan feses atau defekasi. Nah, feses didorong ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, eh, proses di usus besar itu adalah sisa makanan dari usus halus masuk ke usus besar melalui katup ileosekal. Nah, air diserap secara bertahap saat sisa makanan bergerak melalui kolon. Nah, bakteri usus bekerja mengurai sisa serat dan menghasilkan gas atau fluktus. Nah, feses menjadi lebih padat dan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan. Nah, jika penyerapan air terganggu, dapat menyebabkan diare. Sebaliknya, jika terlalu banyak air diserap, dapat menyebabkan sembelit atau konstipasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas rektum. Nah, jadi, rektum adalah bagian terakhir dari usus besar yang berbentuk seperti saluran pendek yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara untuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, letak dan strukturnya itu terletak setelah kolom sigmoid dan sebelum anus. Nah, panjangnya tuh sekitar 12 sampai 15 cm pada manusia dewasa. Nah, dinding rektum itu dilapisi otot polos yang dapat meregang untuk menampung feses. Nah, di ujung rektum ini terdapat sphincter anal atau otot cincin yang mengontrol pengeluaran feses. Nah, fungsi utamanya itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada menyimpan feses sementara, menampung feses yang telah terbentuk di usus besar sebelum proses defekasi atau buang air besar. Nah, yang kedua ada mendeteksi tekanan. Terdapat reseptor serat yang memberi sinyal saat rektum penuh menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang ketiga, membantu proses defekasi. Otot rektum berkontraksi untuk mendorong feses keluar, sementara sphincter anal rileks untuk membuka jalur. Nah, proses defekasi buang air besar itu adalah mulai dari feses dari kolon segmen masuk ke rektum. Nah, rektum merenggang mengirim sinyal ke otak. Jika kondisi memungkinkan, otak memberi perintah untuk mengontraksi otot
rektum, merelasikan sphincter anal, yang keempat, feses dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya akan kita bahas dan ini adalah terakhir dari sistem pencernaan. Nah, Eee, itu adalah anus. Nah, anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Nah, fungsi utama itu adalah mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Nah, fungsi anus dalam sistem pencernaan itu yang pertama adalah pengeluaran feses. Setelah makanan dicerna dan nutrisi diserap di usus, nah sisa yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua ada pengendalian buang air besar. Nah, anus ini dilengkapi otosfikter yang membantu menahan atau mengeluarkan feses sesuai keinginan. Yang ketiga, bagian dari sistem ekskresi, membantu tubuh membuang zat-zat sisa metabolisme. Nah, struktur dan cara kerjanya gimana sih? Nah, anus terdiri dari saluran pendek yang menghubungkan rektum dengan luar tubuh. Nah, dikelilingi oleh dua jenis otosfikter, yaitu ada sfikter internal atau bekerja secara otomatis, ada sfikter eksternal dapat dikendalikan secara sadar. Nah, anus merupakan organ penting dalam sistem pencernaan yang berperan dalam proses pembuangan akhir sistem pencernaan. Dia tuh menjaga kesehatan dan kebersihan anus itu penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Nah, di sini ada beberapa penyakit atau gangguan pada organ pencernaan nih. Sebenarnya ada banyak, tapi kita ngambil cuma 5 aja sebagai contohnya ya. Yang pertama ada diare, sembelit, radang usus buntu, ada tifus, dan ada kolik. Nah, jadi diare ini tuh adalah kondisi di mana frekuensi buang air besar meningkat dengan feses cair atau encer. Nah, penyebabnya tuh infeksi bakteri atau virus keracunan makanan, intoleransi, atau stres juga. Nah, gejalanya tuh feses cair, sakit perut, dehidrasi, lemas. Penanganannya gimana sih? Yang pertama pasti banyak cairan atau olarit, obat anti diare, istirahat, hindari makanan pedas atau berminyak. Nah, yang kedua ada sembelit atau konstipasi. Nah, dia tuh adalah kesulitan buang air besar, feses keras, dan frekuensi BAB berkurang. Nah, penyebabnya tuh kurang serat, kurang minum, kurang gerak, stres, nah, obat tertentu. Nah, gejalanya tuh perut kembung, BAB sakit, feses keras, masih tidak tuntas. Nah, terus penanganannya gimana? Nah, jadi penanganan itu adalah tingkatkan serat buah atau sayur, perbanyak minum air, olahraga yang teratur. Nah, yang ketiga ada radang usus buntu atau appendicitis. Nah, apa sih radang usus buntu? Nah, jadi itu dia adalah peradangan pada usus buntu atau appendix. Nah, biasanya itu akibat penyumbatan. Nah, penyebabnya itu adalah sumbatan oleh feses, infeksi, atau pembengkakan jaringan. Nah, gejalanya itu nyeri perut kanan bawah, mual, muntah, dan demam. Nah, penanganannya itu biasanya memerlukan operasi pengangkatan usus buntu atau appendektomi. Yang keempat ada tifus atau demam tifoid. Nah, pengertian itu adalah penyakit infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyerang usus. Ih, ngeri banget ya sih. Terus penyebabnya itu adalah konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Gejalanya demam tinggi, sakit perut, lemas, lidah kotor, kadang diare atau sembelit. Nah, cara penanganannya itu antibiotik, istirahat total, cairan cukup, terus makanannya tuh lunak. Nah, yang terakhir nih, yang kelima ada kolik. Nah, kolik ini adalah nyeri perut yang datang dan pergi sering pada bayi, tetapi juga bisa dialami oleh orang dewasa. Nah, penyebabnya tuh adalah kontraksi usus yang kuat, nggak nggak berlebih, gas berlebih, terus gangguan pencernaan atau masalah organ lain. Nah, gejalanya tuh nyeri perut mendadak, kembung, gelisah pada bayi, menangis terus. Kalau pada bayi itu menangis terus ya. Terus penanganannya gimana sih? Kompres hangat, pijat lembut, obat pereda nyeri, atau sesuai anjuran dokter. Nah, terus juga ada aturan pola makan. Nah, gimana sih cara kita menghindari penyakit-penyakit ini? Pasti kan ada cegahan dong sebelum kita terkena gitu.
Kalau bisa sih jangan sampai terkena ya. Pencegahannya yang umum tuh adalah yang pertama itu kebersihan makanan dan tangan. Kalau kita mau makan, kita harus cuci tangan. Makanan juga harus bersih. Ya. Kedua, itu ada konsumsi makanan bergizi dan berserat. Kalau bisa makanannya yang bergizi. Karena kalau nggak bergizi sama aja cuma enak di mulut tapi di badannya enggak. Nah, tiga, cukup minum air putih. Yang keempat, hindari makanan pedas atau berminyak berlebihan. Ini biasanya yang seumuran kita tuh lebih banyak makanan pedas dan berminyak. Itu mungkin harus dihindari banget ya. Soalnya itu sangat berbahaya. Nah, terus yang kelima, olahraga teratur, jangan males-malesan. Terus juga yang keenam ada kelola stres. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah berada di ujung, bukan di ujung lagi, proses sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Bukan. Nah, jadi semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang kita lihat tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena kesempurnaan milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.